Oke, kita lanjutkan materinya tentang gambar perspektif dua titik hilang ya. Nah, ini kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu ini sebelumnya kita sudah bahas satu titik hilang, di mana titiknya ada di satu tempat ya. Lalu ini juga bagian dari silabus kita, hukum perspektif, kemudian titik hilang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang dua titik hilang. Nah, di dua titik hilang itu pun juga ada dua metode ya. Yang pertama adalah titik hilang di dalam kertas ya. Nah, ini misalnya ya, ini adalah kertas A4 atau kertas A3 gitu ya. Nah, ini maka ada objek yang dia titiknya ada di dalam kertas. Misalnya ini adalah garis cakrawala, kemudian ini adalah objeknya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini ya. Ini titiknya ada di dalam kertas ya. Lalu ini objeknya. Nah, nanti kita akan bedakan ya. Dalam kertas seperti ini. Lalu ada juga yang di luar kertas ya. Ini misalnya ini kertasnya, anggap aja ini adalah kertas A4 atau kertas A3 itu ya. Kita cuman simulasikan dikit aja biar nanti paham apa bedanya. Nah, ini garis cakrawalanya. Nah, kalau di dalam kertas dia bentuknya seperti ini, kalau di luar bisa jadi dia jauh banget gitu ya. Misalnya di sini objeknya, nah kalau saya buat miring misalnya, nah ini ya. Nah, ini kira-kira apa bedanya? Lebih real mana? Lebih kelihatan nyata mana kira-kira? Nah, ini ya. Nah, ini garisnya ada di luar. Biasanya kalau kita menggambar itu kadang kita tambahin kertas lagi, kadang dilem atau diselasi gitu ya, atau diselotip ya. Nah, ini kira-kira lebih nyata yang mana? Nah, kebanyakan lebih kelihatan nyata yang titik hilangnya ada di luar bidang kertas ya. Nah, seperti ini. Sementara kalau ini dia kadang terlalu terlihat aneh di sini karena di sini jadi terlalu tajam di sini ya. Sementara kalau di sini dia lebih kelihatan nyata ya. Ini di dalam, ini di luar, di luar kertas ya. Nah, ini tinggal dipraktekkan sendiri aja ya. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan yang di luar kertas ini itu. Nah, di sini saya menggunakan alat bantu yaitu karet ya. Nah, ini sudah saya sediakan karetnya seperti ini. Jadi anggap aja karet ini adalah garis cakrawala ya. Saya akan tunjukkan lebih detail lagi. Nah, ini karet biasa ini ya. Nah, kita cuman menyambung karet seperti ini, disambung, lalu dia dijepit di sebuah apa ini, paperclip ya, paperclip seperti ini ya. Nah, ini ujung-ujungnya dijepit paperclip. Nah, ini anggap aja ini sebagai simulasi garis cakrawala atau horizon ya. Nah, lalu yang di bagian tengahnya kita beri apa ini, paperclip juga tapi yang kecil. Kalau tadi kan yang besar yang hitam ya. Nah, sekarang kita pakai yang kecil ini. Lalu kita ambil garis cakrawalanya ya. Jadi kira-kira cakrawalanya di sini ya. Kita garis dulu. Nah, biasakan nggak usah pakai penggaris ya. Nanti kalau sudah terbiasa nggak pakai penggaris dan hasilnya bagus, itu jadinya tagihan ya. Tagihan maksudnya jadi nggak senang pakai penggaris ya. Lalu garisnya kita paskan ya. Nah,
kita himpitkan seperti ini. Nah, gimana caranya? Kita tinggal menentukan dulu kita mau membuat objeknya di mana. Misalnya saya mau membuat objek di sini, gitu ya. Ntar ini harus saya selotip dulu. Oke, ini bagian bawahnya udah saya selotip ya, tujuannya biar dia nggak gerak-gerak. Nah, sekarang tinggal kita tentukan kita mau mulai dari mana, gitu ya. Misalnya saya mau mulai dari sini. Nah, ini titiknya. Ingat ya, kita masih meluruskan ini, menyejajarkan garis ini ya. Lalu kita tarik dengan ini. Nah, seperti ini. Lalu kita garis dari sini ke sini. Nah, sama juga yang bagian sini, dari sini ke sini. Nah, itu. Lalu yang bawah juga, misalnya kalau yang sini gampang tuh sebenarnya. Nah, gitu aja, tinggal kita ikutin aja. Misalnya di sini kita buat di sini juga. Sisi sebelah kanannya ada di sini, tinggal kita tarik ini sini. Nah, ini lalu kita titik lagi di sini. Nah, gitu ya. Lalu bagaimana dengan yang di sini? Sama juga kita buat garis jajar di sini misalnya. Ya, tadi kayak kurang jajar. Ini sama juga ditarik. Oke, itu ya. Lalu misalnya kita mau bikin objek lain lagi, di mana misalnya objeknya ada di sini, itu misalnya lebih tinggian lagi. Oke, kita coba yang lebih tinggi ya di sini. Gitu. Gimana hasilnya? Sama juga sebenarnya. Kita tinggal tarik ini ke atas, titik ini, lalu dijatuh ke sini ya. Nah, lalu di bawahnya kita lanjutkan. Nah, karena dia ada di belakangnya, maka ini cuma sampai sini aja. Lantas ini dihubungkan. Nah, lalu sama juga di bagian sini. Otomatis dia presisi ya. Tinggal kita garis atasnya, misalnya garis vertikalnya ya. Misalnya di sini pengennya kita arahnya ke sini ya. Oke, kira-kira gitu ya. Lalu mana lagi misalnya kita buat di sebelah belakangnya sini misalnya. Belakangnya sini agak ke bawah misalnya. Ini biar untuk mencoba aja ya, untuk mencoba teknik ini. Misalnya di sini.
tarik ya. Ini nggak usah saya tarik sana, nggak apa-apa ya, karena biar nggak terlalu banyak garis dan nggak membingungkan ya. Lalu sama juga di sini, lalu di sini. Ya, hampir lurus ya jadi ya. Misalnya ini saya tarik di sini aja. Anggap aja ini ada sebuah bangku gitu ya. Sebuah lemari ya, bukan lemari ya. Ada susunan lemari gitu. Nah, itu. Nah, dari sini kan kita gampang ya bisa membuat ini ya. Membuat sudut-sudutnya dengan sangat presisi ya. Lalu kita coba buat apa? Radius misalnya. Radius berarti kalau ini sudah selesai, kita sudah nggak perlu lagi menggunakan ini ya. Tinggal kita ini aja, kita lanjutkan aja. Oh ya, masih perlu ya. Misalnya ini tengahnya ketemu ini. Oke, untuk menentukan yang bagian sininya misalnya. Atau ini juga dengan bagian sininya. Tarik garis ke sini, tarik garis ke sini. Misalnya kita buat radius. Nah, itu. Kita buat radius. Nah, biar kita tahu efeknya seperti apa kalau diberi radius ya. Lalu misalnya di sini kita beri apa? Kita beri cowakan gitu ya. Cowakannya juga ke sini misalnya. Lalu cowakannya tembus ke sini. Jadi kita ini masih membuat bebas ya. Bereksperimen dengan bangun ruang yang kita modifikasi. Ini untuk latihan. Jadi kalau misalnya kalian masih tahap latihan, langsung ke objek asli juga boleh sebenarnya. Tapi ini untuk mempermudah aja, karena kan bisa jadi nggak semua dari kalian itu sudah jago ya. Bisa jadi masih belajar kayak gitu ya. Oke, ini harusnya kelihatan, ini harusnya dia nembus ke sini, ya. Lalu di sini ada garis di sini. Maka dia harusnya di sini. Nah, jadi anggap aja dia di sini ada radiusnya, di sini ada cowakannya ya. Lalu kita buat apa lagi ya? Oke, misalnya di bagian sini kita buat ada chamfernya. Masih ingat chamfer ya? Irisan di sini. Nah, saya paskan aja garis ini biar nanti nggak gambar ulang. Lalu kita buat juga, ini nggak usah, biar lurus aja, biar dia sampai ke sana. Lalu kita buat sampai sini aja ya. Lalu kita tinggal sejajarkan dengan itu ya, ingat ya, harus jajar. Nah, garis ini baru diluruskan. Oke, diluruskan di sini ya, tuh. Nah, dari sini kan sudah kelihatan ya. Jadi kita dengan menggunakan teknik karet ini aja. Kalau saya seringnya bilang ke kampus, ke mahasiswa itu jurus karet. Udah, itu aja gampang ya. Nah, dengan begini kita lebih presisi ya. Kita lebih presisi, kita lebih mudah menentukan sudut-sudutnya ya. Terus kita nggak mengira-ngira, dan ini pasti gitu ya. Sekarang kita selesaikan ya. Kita selesaikan dengan cara nebelin garis-garis yang perlu ya. Seharusnya tadi tipis-tipis ya, dan garis apa namanya,
Dan garis bantunya yang awal-awal tadi harusnya kan pakai pensil yang tipis ya, misalnya HB gitu ya. Tapi ini saya menggunakan pensil 4B, tujuannya biar di kamera nanti jelas ya, di videonya nanti jelas. Ya ini apa namanya, isolasinya saya lepas ya, karena saya sebenarnya nggak nyaman kalau menggambar dengan posisi ini. Juga karetnya saya lepas karena sudah selesai dengan posisi dia diem. Saya senangnya yang saya putar-putar ya. Oke, kita selesaikan. Garisnya kita gunakan garis-garis yang perlu aja. Ini dari tadi saya nggak menggunakan penggaris ya, saya hanya menggunakan alat bantu berupa karet gelang tadi. Jadi itu karet gelang yang saya putus ya, lalu disambung lagi dengan cara seperti itu ya. Sebenarnya nggak harus karet gelang, karet apa aja, yang penting dia elastis ya. Atau bisa juga elastiknya baju juga bisa ya. Jadi sering sekali mahasiswa saya ada yang menggunakan elastiknya baju, ada yang menggunakan karet. Kalau elastik baju kan nggak perlu nyambung-nyambung ya, kalau karet kan harus sambung satu-satu gitu. Oke, ingat cara menggarisnya ya, menggarisnya usahakan sekali garis ya, jangan berbulu ya. Boleh berkali-kali tapi berkali-kalinya panjang ya, jangan seperti ini gitu, jangan ya, tapi langsung panjang. Ketika dia nggak nyampe berhenti dulu, nanti dilanjutkan lagi atau diulang ya. Dan ingat cara menggaris itu juga masuk di dalam penilaian portofolio ya. Oke, nah ini kalau saya senang muter-muter kertas seperti ini. Jadi kalau saya ngelukis kanvas besar, saya kadang-kadang kalau saya kesulitan, kan kanvas biasanya ditempel di tembok ya, atau ditaruh di tembok ya. Ketika saya kesulitan menggaris, saya jatuhkan ya, saya tidurkan gitu ya kanvasnya, baru saya lukis ya. Demi apa? Demi saya leluasa mutar-mutar media. Nah seperti itu ya. Oke, kita tutupin. Nah sekarang gini aja, simpel gini aja, yang penting kita sudah tahu apa namanya, bagaimana caranya kita membuat perspektif dua titik hilang ya. Nah sekarang kita bandingkan dengan yang satu titik hilang. Nah kira-kira kalau kita lihat dari ini apa perbedaannya? Oke, bisa menerka ya, bisa membedakan ya. Oke, jadi bedanya kalau dua titik hilang, dia dua permukaan ini dia terekspos ya, dua permukaan ini ya. Jadi karena dia membentuk sudut ini, maka dua permukaan ini terlihat dan dia membentuk sudut dua permukaan ini. Sementara kalau satu titik hilang, dia hanya satu permukaan yang terekspos ya. Terekspos maksudnya menghadap ke apa namanya, ke pembuat, ke desainer ya, atau kita yang ke kreator gitu ya. Jadi satu permukaan terekspos dan garisnya ini dia harus saling sejajar ya, lalu dia menuju ke satu titik ya. Sementara kalau ini dia dua permukaannya terekspos ya. Misalnya ini adalah permukaan A sama B, misalnya permukaan yang mengarah ke sini adalah A, semua ini A ya, semua ini A. Yang mengarah ke sana semuanya ini B. Nah itu ini adalah
bagaimana kita mengidentifikasi bahwa titik hilang yang kita dipakai titik hilang yang kita pakai adalah 2 titik hilang ya. Sementara kalau kita ingin mengekspos satu sisi, misalnya ini A ya, ini sama-sama ke arah sini semua ya, A. Seperti itu, maka kita menggunakan 1 titik hilang ya. Oke, kira-kira itu aja pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan memperdalam lagi teknik ini ke objek yang definitif ya, atau objek yang real ya, karena kita nanti akan mengumpulkan atau merakitnya ini menjadi sebuah gambar suasana dengan tema konser. Maka nanti kita akan membuat objek-objek yang berhubungan dengan konser gitu ya, dan nanti sebagai pendukung gambar suasana tersebut ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.